Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita memuji Allah, bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Syarh Fadlil Islam. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kali ini kita akan lanjutkan kepada dalil yang ketiga dari dalil tentang keutamaan Islam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa aminu birasulih, dan berimanlah kepada rasulnya. Apa ganjaran yang akan didapatkan bagi orang yang bertakwa dan beriman kepada Rasul? Yu'tikum kiflaini min rahmatih, kalian akan diberikan dua dari rahmatnya. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih, dan dijadikan bagi kalian cahaya yang kalian berjalan dengan cahaya tersebut. Wa yaghfir lakum, dan diampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Apa kata Syekh di sini, Bazmul hafizahullah taala? Beliau mengatakan, aku katakan, yaqulullahu azza wa jalla fi hadhihi al-ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulih." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Pertanyaannya adalah, kaifa ya'muruhum bil iman? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk beriman? Sebagaimana di dalam firman-Nya, ittaqullaha wa aminu birasulih, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Wa qad qala qablahu, padahal sebelumnya mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Kenapa diulang kata beriman setelah menyebutkan kata wahai orang-orang yang beriman? Maka jawabannya adalah annal ma'na lazimu al-iman wa haqqaquhu wa la tatahawanu fihi. Jawabannya adalah makna dari ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu birasulih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Maksudnya adalah lazimul iman, maksudnya adalah terus-meneruslah beriman. Wahai orang-orang yang beriman, terus-meneruslah beriman.
tetaplah komitmen di atas keimanan. Wa haqqaquhu, dan realisasikan keimanan tersebut. Amalkan keimanan tersebut, laksanakan keimanan tersebut. Wala tatahawanu fihi, jangan kalian malas. Jangan kalian remehkan dan lalaikan keimanan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'tikum kiflaini min rahmatih. Maka akan diberikan untuk kalian 2 dari rahmatnya. Artinya apa? Yu'tikum ajraini azimain. Kalian akan diberikan 2 ganjaran pahala yang begitu besar. Mahuma, apakah 2 ganjaran pahala yang begitu besar tersebut? Abhamahumallahu azza wa jalla. Allah mengibhamkan dia. Tidak menyebutkan apa itu. Bagaimana ia? Tujuannya apa? Lita'zimi hadzal ajr. Untuk membesarkan ganjaran ini. Maksudnya adalah bahwasanya ganjaran tersebut begitu besar. Bahwa ajrun la tastati'u an tahuddahu bikalamik. Bahwasanya ia adalah sebuah ganjaran yang engkau tidak bisa mendefinisikannya dengan ucapanmu. Wala bitasawwurik, tidak bisa engkau ungkapkan dengan gambaranmu. Engkau akan memberikan ciri-ciri seperti apa modelnya, tidak bisa. Innama huwa ajrun minallah, yang mana itu jelas adalah ganjaran pahala yang begitu besar dari Allah, liman akhadha bihadzal din wa tamassaka bihi. Yaitu bagi orang yang memeluk agama ini dan berpegang teguh dengan agama ini. Itu agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya Al-Qur'an. Ia adalah agama yang terakhir. Maka setelah datangnya agama ini, yaitu agama Islam, maka agama-agama yang sebelumnya menjadi mansuh. Dan tidak akan sampai orang kepada surga Allah, kepada ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala setelah datang Islam ini, kecuali melalui jalur Islam itu sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Syekh menyebutkan dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait tentang keutamaan Islam ini, yaitu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalukum wa mathalu ahli al-kitabain." Perumpamaan kalian dengan perumpamaan ahli kitabain, ahli kitab, yaitu al-Yahud wal Nasara. Thumma awrada al-hadits alladhi akhrajahu al-Bukhari. Kemudian Syekh menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari an Ibn Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalukum wa mathalu ahli al-kitabain." Perumpamaan kalian dengan perumpamaan ahli kitabain. Yang dimaksud dengan ahli kitabain adalah al-Yahud wan Nasara. Yang mana kitaban, 2 kitab yang dimaksud adalah At-Taurah wal Injil, yaitu kitab Taurat dan Injil. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Mathalukum wa mathalu ahli al-kitabain." Perumpamaan kalian, perbandingan kalian dengan ahli kitab dari kalangan al-Yahud wan Nasara. Di dalam kalimat ini fihi, ay hadha fihi darbul mathali li taqribil ma'na. Di dalam hal ini terdapat darbul mathal, membuat sebuah perumpamaan untuk mendekatkan makna. Kenapa demikian? Bihaitsu yashulu tasawwuruhu fi zihn. Yang mana supaya mudah tergambarkan di dalam pikiran. Maka banyak kita melihat hadis atau ayat
atau dalam ungkapan-ungkapan Indonesia misalnya, yaitu ungkapan permisalan yang dekat kepada pikiran, mudah dipahami. Misalnya Nabi SAW menggambarkan orang beriman dengan nakhlah, menggambarkan orang beriman dengan pohon kurma. Karena di sana orang-orang yang dekat ke pikirannya atau pohon yang mereka lihat adalah pohon kurma, supaya lebih gampang untuk dipahami. Begitu juga di kita, yang mana gambaran yang akan diberikan ya gambaran yang dekat dengan apa yang ada di sekitar kita. Maka wal ulama rahimahumullah qad sannafu fi amthalil Quran wa amthalis sunnah. Maka para ulama telah mengarang terkait tentang permisalan-permisalan, ungkapan-ungkapan yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun yang disebutkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kitab tersebut adalah Amthalul Quran yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan di sana juga ada Al-Amthal min al-Kitab was Sunnah oleh Al-Hakim At-Tirmidzi dan yang lainnya dari para ulama. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalukum wa mathalu ahli al-kitabaini kamathali rajulin istajara ujara." Perumpamaan kalian, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang Islam, dengan ahli kitab, al-Yahud wan Nasara, yaitu seperti perumpamaan seorang laki-laki yang istajara ujara, yang ia memiliki para buruh, para pekerja. Hadzal mathal darabahu Rasul sallallahu alaihi wasallam li bayani ma an'ama Allah bihi alaina nahnu ahlul Islam. Maka perumpamaan ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu kepada orang-orang Islam. Fa innana wa in kunna akhiral umam, sesungguhnya kita ini walaupun kita adalah umat yang terakhir, kitabuna khatamul kutub wa rasuluna khatamul anbiya'i war rusul, kitab kita adalah kitab yang terakhir, begitu juga rasul kita, nabi kita adalah nabi dan rasul yang terakhir, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun terakhir secara urutan, namun ia adalah umat yang paling utama. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithtu ana was-sa'atu kahatain." Aku diutus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan datangnya hari kiamat kahatain, seperti dua hal ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam wadamma as-sabbabata wal wusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekatkan antara telunjuk dengan jari tengah, menunjukkan akan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan datangnya hari kiamat begitu dekat. Sehingga Nabi SAW adalah menjadi Nabi yang terakhir. Maka di antara tanda kiamat adalah diutusnya Rasul SAW. Di antara tanda kiamat adalah dilahirkannya Rasul SAW. Karena Rasul SAW adalah Rasul yang terakhir. Ay anna bi'athatahu qaribatun min qiyamil as-sa'ah. Bahwasanya Nabi diutus dan hari kiamat itu seperti ini menunjukkan bahwasanya diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu dekatnya hari kiamat. Bainamal umamu qablana 'ashat azmanan tawila. Berbeda halnya dengan umat-umat sebelum kita, mereka hidup pada zaman yang begitu panjang. Maka hadis ini adalah yusawwiru miqdar al-muddati allati kana fiha al-yahud, memberikan gambaran ukuran waktu bagi orang-orang ya Yahud, wa miqdar al-muddati allati kana fiha an-nasara, dan ukuran waktu yang di dalamnya orang-orang Nasara. Fa in qila, jika dikatakan, alam yakun hunaka umamun ghairul Yahudi wan Nasara,
bukankah di sana ada umat-umat selain al-Yahud wan Nasara? Artinya kenapa banyak disebutkan ahli kitab? Maksudnya adalah al-Yahud wan Nasara. Padahal di sana banyak umat-umat yang lain selain al-Yahud wan Nasara. Maka jawabannya adalah bala, ya. Hunaka umamun ukhra ghairal Yahudi wan Nasara. Di sana ada umat-umat yang lain selain al-Yahud wan Nasara. Walakinnal mithala khussa al-Yahud wan Nasara. Akan tapi permisalan yang disebutkan adalah mengkhususkan al-Yahud wan Nasara. Li'annahuma, kenapa mereka banyak disebutkan? Karena keduanya al-Yahud wan Nasara huma al-ummatani al-baqiyatani ila bi'tsati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah umat yang masih tetap ada sampai diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa satabqayani ba'da bi'tsati Rasul, dan terus akan ada setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bal inna ar-rasul qala yattabi'u atau yatba'u ad-dajjal min yahudi Asbahan 70,000. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan mengikuti Dajjal dari Yahudi Asbahan, yaitu 70,000 Yahudi Asbahan. Artinya mereka akan selalu ada sampai akhir zaman. Maka mereka al-Yahud wan Nasara disebutkan karena mereka masih tetap ada sampai diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa khussahuma bil mithali kadzalik duna sairil umam, dan keduanya dikhususkan dengan perumpamaan ini. Beda halnya dengan umat-umat yang lain sebelum keduanya. Li'annahuma min ashharil umamil lati utiyat kutubah. Karena mereka adalah umat-umat yang paling terkenal yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kitab. Kitab Taurat terkenal. Kitab Injil terkenal. Kemudian juga walitadakhulihim ma'al muslimin wa qurbi manazilihim wa aradihim min aradi al-muslimin. Mereka juga karena mereka masuk ke dalam masyarakat kaum muslimin, berbaur, dekat tempat tinggal mereka dengan orang Islam, dekat tanah-tanah mereka dengan orang Islam, dengan negeri-negeri kaum muslimin. Misalnya orang-orang Nasara, di mana mereka ada? Mawjuduna fil Yaman. Mereka ada di Yaman. Begitu juga orang-orang Yahud, mawjuduna fil Yaman. Mereka ada di Yaman. Bahkan mereka, al-Yahud wan Nasara, mawjuduna fi aqtaril jaziratil arabiyyati wa ghairiha. Mereka ketika itu ada di berbagai penjuru jazirah Arab dan yang lainnya. Li ajli hadha jaa al-mithalu bil yahudi wan nasara ma'annahum laysu hum kullal umami qablana. Maka dengan sebab demikian datanglah permisalan terkait tentang al-Yahud wan Nasara. Padahal mereka bukanlah mereka satu-satunya umat yang ada sebelum kita. Ada umat-umat yang lain selain Yahud wan Nasara. Tapi mereka yang masih ada sampai sekarang, sampai akhir zaman. Fal Yahudu, maka di dalam hadis ini perumpamaan kita dengan orang-orang ahli kitab seperti orang yang memiliki buruh, memiliki pekerja yang diupah. Maka yang pertama al-Yahud. Kamathali man 'amila min awwalin nahar ila nisbih. Yaitu seperti orang yang beramal, bekerja dari awal siang sampai tengah siang. Wan Nasara, sedangkan Nasara kamathali man 'amila min nisbin nahari ila al-'asr. Yaitu seperti perumpamaan orang yang bekerja dari tengah siang sampai asar.
muddatun nasara aqallu min muddatil yahud. Maka masa orang-orang Nasara lebih sedikit, lebih pendek dibandingkan dengan masa orang-orang Yahudi. Idza qulna, kalau kita boleh memberikan sebuah gambaran waktu sesuai dengan jam yang ada pada kita sekarang, inna nisban nahar as-sa'ah 12. Bahwasanya tengah siang itu adalah sekitar jam 12. Wal asar, sedangkan asar adalah itu pukul 16, berarti jam 4. Pamuddatun nasara, maka waktu bagi orang Nasara adalah sekitar 4 jam atau 3 jam setengah. Misalnya kita mengatakan dari pagi jam 6 sampai jam 12 itu 6 jam. Kemudian dari jam 12 sampai asar jam 4, berarti 4 jam. Kemudian dari jam 4 sampai maghrib jam 6. Jam 6.15 atau jam 6.30, itu sekitar 2 jam setengah. Bainamal yahud muddatuhum 6 sa'at. Bahasanya orang Yahudi itu, kalau kita hitung per hari, maka kerjanya dia itu adalah 6 jam. Atau 5 sa'at wa nisf, atau sekitar 5,5 jam. Amma muddatul muslimin fahiya minal asri ilal maghrib. Adapun waktu orang Islam itu kisaran dari asar sampai maghrib. Ya'ni minas sa'ah ar-rabi'ah ila sa'ah as-sadisah wa rubu' awin nisf. Yaitu waktunya adalah dari jam 4 sampai jam 6.15 atau jam 6.30. Wahya sa'atani wa nisf. Itu kisaran 2,5 jam. Hadhihi ya muddatu baqa'il yahudiyyah wa muddatu baqa'il nasraniyah wa muddatu baqa'il islam. Inilah dia waktu menetapnya orang Yahud, waktu menetapnya orang Nasara, begitu juga orang Islam. Bi'tibar anna az-zamana kullahu yawm. Dengan ukuran gambaran bahwasanya zaman itu adalah sehari. Nah, kalau kita hitung sehari, seperti itulah gambaran masa mereka di dalam kehidupan ini, dalam bekerja. Falladhi baqiya min hadzal yawm li ummatil Islam huwa hadzal waqtu alladhi min al-'asri ila ghurubi syams. Maka waktu yang tersisa pada hari ini adalah waktu bagi umat Islam, yaitu kisaran antara waktu dari asar sampai terbenam matahari. Wanzur kaifa ikhtara Rasul sallallahu alaihi wasallam al-waqta fil mithal. Maka lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih waktu di dalam perumpamaan ini. Annahu min al-'asri ila al-maghrib. Waktu bekerjanya orang Islam adalah dari asar sampai maghrib. Kalau kita lihat di dalam sehari ini, kalau untuk bekerja, maka waktu yang paling enak untuk bekerja adalah setelah asar. Kenapa demikian? Fasyamsu fihi abra. Bahwasanya dari setelah asar itu matahari akan semakin dingin, maksudnya panasnya akan semakin kurang. Berbeda halnya dari pagi sampai siang, itu akan lama dan akan semakin panas. Belum lagi ya, tengah siang sampai asar itu puncaknya kecapean, puncaknya kepenatan, dan lain sebagainya. Berbeda halnya dengan setelah asar. Setelah asar itu adalah matahari semakin dingin, wal hawa fihi ansam, dan angin hawa cuaca semakin sepoi-sepoi. Wan nasyatu fihi ahsan min ghairihi min baqil awqat, dan semangat untuk bekerja itu lebih dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Fal insan qad yartahu min ana'i ta'ab fi awwalin nahar bil qailulati fi wasatihi. Maka manusia dia butuh istirahat dari capeknya bekerja di awal siang dengan qailulah di tengahnya. Jadi orang yang kerja dari pagi terus sampai siang itu
Kelihatan dia capeknya. Fabtida'ul amal min al-asri yakunu binaw'in min an-nashat wa naw'in min al-intilaq yabtaqiduhu man ya'mal ba'da adh-dhahirah min adh-dhuhri ila al-'asr. Maka memulai pekerjaan dari asar, itu di sana ada semangat. Ada permulaan baru dibandingkan dengan orang yang bekerja setelah zuhur sampai asar. Wa yat'abu akthar minhu, dia lebih capek. Begitu juga man ya'mal minal fajri aw minal ghadati ila nisfin nahar. Begitu juga akan lebih capek kalau orang itu bekerja dari selesai fajar, dari selesai subuh, atau dari pagi hari sampai tengah siang. Ini sebagai sebuah isyarat ila ma'na anna hadhihi al-ummah mu'anatun min Allah idha hiya aqbalat. Ini sebagai sebuah isyarat bahwasanya umat ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia menerima Islam tersebut, mengamalkan Islam tersebut. Artinya kita yang merubah diri kita ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dari ikhtiar tersebut akan memberikan kemudahan bagi kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib satu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang intinya adalah fahadihi al-ummatu mu'anatun wa mau'udatun bil khair. Bahwasanya umat ini akan dikuatkan, akan dibantu, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Mathalu ummati mathalul matar. La yudra awwaluhu khair am akhiruh. Perumpamaan umatku seperti perumpamaan hujan. Tidak diketahui apakah awal hujan yang baik atau akhirnya. Isyarah ila anna al-khaira fil ummah. Ini sebagai sebuah isyarat bahwasanya kebaikan itu ada pada umat yang berpegang teguh dengan agama Allah, dengan agama Islam. Wa annaha ummatun mu'anatun wa muayyadatun wa mansuratun. Bahwa ia adalah umat yang akan dibantu, yang akan ditolong, yang akan dikuatkan, yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakin bisyarat. Tetapi dengan syarat untuk kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, an talzama syara' Allah. Engkau harus tetap komitmen di atas syariat Allah. Karena kalian adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari kemungkaran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hiya ummatun Allahu faddalaha wa khassaha an sairil umam bi syartin wahidin faqat. Ia adalah umat, Islam ini adalah umat yang Allah karuniakan kepadanya, khususkan baginya dibandingkan umat-umat yang lain, dengan satu syarat saja. Huwa an tatamassaka bid-din. Itu hendaknya umat ini berpegang teguh dengan agama ini. Wa an tarji' ilaih. Hendaknya umat ini kembali kepada agama ini. Wa an taquma bi syara'illah. Hendaknya umat ini melaksanakan syariat-syariat Allah. Wa an tutabi'a sunnatar rasul. Hendaknya umat ini selalu ittiba', mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza tafaddulun min Allah wa laysa li ahadin 'ala Allah fi dzalika hujjah. Dan ini merupakan karunia dari Allah dan seseorang tidak akan bisa memiliki alasan nanti di hadapan Allah. Wa laysa lahu 'ala Allah haqq. Dia tidak punya hak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ma'na qauli Rasul 'anillahi fi hadzal hadits. Dan inilah makna sabda Rasulullah dari Allah di dalam hadis ini. Arti firman Allah di dalam hadis ini, hadis kursi ini, hal naqastukum min haqqikum syai'a. Ketika Allah mengatakan kepada umat yang lain, apakah aku kurangi dari hak kalian sedikit pun? Mereka menjawab tidak. Maka apa kata Allah menjawab mereka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dzalika fadli utihi man asya. Itu adalah karuniaku yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki.
Fahadza fadlun faddalallahu bihi hadhil ummah. Ini merupakan sebuah karunia yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada umat ini. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu besar ini. Mari kita berpegang teguh dengan agama ini dengan cara kita beribadah hanya kepada Allah dan juga kita hanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.